Halo teman-teman, welcome back to Linwood Channel. Untuk review kali ini kita bakalan ngebahas satu perfume dari Kak Veronica atau Cevera. Cevera itu adalah seorang fragrance enthusiast, bisa dibilang fragrant juga. Dan udah banyak kita temui beliau itu waktu masih aktif, terutama untuk saya ya. Itu saya sering bertemu itu di ETC gitu teman-teman, atau di online store di Shopee yang ETC. Saya juga beberapa kali tanya gitu ya tentang perfume di kolom komentar, sering ya tanya-tanya lah teman-teman ya untuk rekomendasi beberapa perfume. Dan akhirnya di tahun sekitar 2023 atau 2024, saya agak lupa ya, kayaknya 2024 deh, beliau memproduksi karyanya yang perdana, tapi bukan yang seperti sekarang, bukan nostalgia, tapi ini adalah Send in Me, Proving Pleasure. Oke teman-teman, seperti janji saya sebelum saya nge-review, saya pernah janji ke kalian, saya nggak hanya nge-review itu dari full bottle atau full package yang 50 ml atau yang 100 ml, tapi saya juga mereview itu dari decan, vial, atau travel size seperti ini, atau discovery kit juga bisa. Gitu teman-teman. Jadi untuk poinnya yang akan saya review di sini adalah yang jelas pertama itu adalah scentnya, kemudian jusnya, entah itu warna jus atau itu kekentalannya atau extracted parfum kah, EDP kah, EDT kah, gitu teman-teman. Kalau untuk masalah botol saya tidak akan mempermasalahkan ya. Oke, kita langsung aja untuk Proof Pleasure. Presentasi jusnya. Di sini dia warnanya orange agak ke coklat gitu ya teman-teman ya, gitu. Kemudian untuk tulisannya seperti ini, dia masih Send in Me, belum nostalgia dan belum rebranding waktu itu, waktu saya beli ini. Kemudian untuk jusnya dia kental loh teman-teman ya. Saya nggak tahu karena di web asli mereka, di Shopee mereka juga tidak menuliskan ini konsentratnya apakah dia EDP atau extract, tapi I believe this is extract the parfum gitu teman-teman, karena begitu kental ya. Oke, seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk ke scent profile-nya. Untuk top notes-nya di sini ada chocolate truffle, dark chocolate, tobacco leaf, dan spices. Kemudian untuk middle notes-nya di sini ada cacao pot, vanilla, tonka bean, tobacco blossom. Kemudian untuk base note-nya di sini ada cloves, dried fruit, woody notes, dan musk. Lumayan padat ya, lumayan kompleks juga untuk notes-notes-nya gitu. Seperti biasanya teman-teman ya. Dan ini bisa dibilang adalah bestseller dari Nostalgia maupun Send in Me yang dulu ya. Sampai sekarang pun juga masih menjadi favorit. Sampai banyak banget yang suka perfume ini gitu teman-teman. Ini saya juga udah pakai udah hampir setengah ya, mungkin seperapat sini dari 10 mili. Oke, di tangan kiri saya ini udah ada base note dari si Proven Pleasure. Nanti di tangan kanan saya ini akan ada initial touch, middle, sampai ke base note-nya lagi. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukup satu spray aja ya, karena ini lumayan strong teman-teman. Oke. Oke, Proven Pleasure ini dibuka oleh wangi yang lumayan bitter. Lumayan bold. Ketika di awal pun dia udah kerasa boldnya. Dan dia ada sisi sedikit powdery-nya gitu teman-teman ya. Jadi ketika di awal ini udah langsung tercium wangi dari coklat gitu teman-teman. Nah, coklat truffle di sini kalau kita bayangkan itu kan coklat yang kayak dibikin bulat gitu ya, kemudian dilapisi dengan bubuk coklat gitu ya. Nah, mungkin yang saya rasa di sini adalah bubuk coklatnya yang dimaksud dari si truffle-nya ya, atau coklat truffle. Karena waktu di opening di sini belum ada
wangi dari sugary atau vanilla atau sesuatu yang sweet itu belum ada, tapi di sini bener-bener wangi yang pahit begitu dibuka. In a good way ya. Perpaduan antara truffle chocolate kemudian dark chocolate memang di sini benar-benar terdetek. Bold, bitter, kemudian intoxicating, kemudian gourmand, jelas gourmand ya teman-teman ya. Tapi di sini sama sekali nggak bikin giung ketika di opening. Dan dia disisipi dengan wangi dari atau notes itu dari si tobacco gitu teman-teman, atau tembakau ya. Dan tembakaunya I believe di sini tembakau yang dry, bukan tembakau yang masih berbentuk daun atau yang segar, itu bukan. Jadi tembakau yang udah dilinting gitu ya, yang udah kering kayak gitu, dan dicampurkan oleh notes dari si coklatnya tersebut. Sebenarnya perfume ini perpindahan notes-nya bisa dibilang menurut saya ini linear, nggak begitu terasa perpindahan notes-nya, tapi ada sedikit perpindahan notes, yaitu langsung ke base-nya. Begitu top ke middle itu sebenarnya sama aja sih teman-teman, nggak begitu banyak perubahan, tapi begitu udah nyampe base, tetap masih ada notes itu dari coklat, kemudian tobacco, kemudian vanilla jelas ada, karena udah masuk masa base, ini ada sedikit penambahan sweetness-nya dari vanilla dan tonka-bean, dan ada sedikit slightly fruity, tapi bukan fruity yang mengarah ke fruity yang segar, bukan fruity yang berair, bukan yang uplifting, itu bukan, tapi di sini mungkin datang dari dry fruit. Dan penambahan note spices-nya ini yang membuat dia semakin kompleks gitu teman-teman. Nah, Proof and Pleasure itu memang tidak menuliskan secara rinci spices-nya yang dipakai waktu di awal ya, waktu di top notes itu apa, tapi begitu nyampe di base, jelas ini adalah spices yang datang dari clove atau cengkeh. Nah, cengkehnya di sini juga lumayan memberikan peran yang penting ya. Dia dipadukan dengan tobacco-nya itu yang masih lingers dari top, middle sampai ke base, itu masih mengelilingi dari si perfume ini, karena memang basicnya perfume ini adalah wangi yang mengarah ke tobacco dan coklat. Kemudian penambahan-penambahannya itu seperti spices dari si clove, kemudian dari si dry fruit, tonka bean, itu sebenarnya adalah ya kayak bonus saja sih teman-teman. Oke, perfume ini adalah perfume yang cocok untuk kalian pakai di malam hari, di udara dingin, atau di special occasion. Kalau kalian pakai di siang hari, saya pasti akan bilang ini perfume yang menjadi perfume yang cloying gitu teman-teman. Jangan pernah pakai perfume ini di siang hari apa di siang bolong. Tapi kalau pun kalian kerjanya itu di dalam ruangan dan di siang hari ruangan ber-AC, ini sangat cocok. Banyak notes-notes yang bold dan banyak notes yang itu mengarah ke arah perfume yang masculine. Dan yes, saya setuju ini perfume yang dewasa gitu teman-teman. Untuk usia kurang lebih di atas 20 tahun, atau kalau kalian udah kerja gitu, kalian akan suka perfume ini. Kalau kalian di usia seperti saya, kayak kalian juga akan suka perfume ini gitu teman-teman. Dan ya versatility-nya agak kurang ya, karena hanya bisa dipakai untuk special occasion atau udara dingin, atau di malam hari, atau kalian sedang di ruangan ber-AC gitu teman-teman. Nah, perfume ini sebenarnya dengan DNA seperti ini mengingatkan saya dengan Tom Ford itu Tobacco Vanille, atau kalau misalnya seri dari lokal itu bisa kita temukan di Johan Malik atau di Moon yang apa ya, saya agak lupa ya teman-teman ya, yang Moon itu ada
ada secretnya itu nggak, secret spice apa ya kalau nggak salah ya, itu juga mirip, tapi kalau secret spice itu lebih banyak floralnya, kemudian lebih banyak sisi yang lebih brightnya ya. Kalau ini jelas berat banget untuk dipakai untuk daily wear ya, gitu teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan let's say Tobacco Vinyl dari Tom Ford atau dari perfume lokal itu karyanya Kak Kak Meet the Makers, itu yang judulnya apa ya, saya agak lupa teman-teman. Ada twist yang berbeda gitu teman-teman, karena Tobacco Vinyl di Indonesia pun sebenarnya banyak banget peminatnya. Kalau dari Meet the Makers, dia membawakan sisi lebih ke arah yang fizzy kayak Coca-Cola gitu, lebih ke earthy, kemudian lebih ke arah yang boozy juga, tapi kalau ini lebih ke arah yang ke gormong, lebih ke arah yang pahit gitu teman-teman. Nah, untuk SPL-nya, ini strong banget. Saya bisa bilang ini perfume strong banget karena ya itu tadi teman-teman, saya nggak tahu kalau ini EDP atau extrait, dan ini nggak mungkin EDP sih. Saya nggak tahu ini EDP atau extrait, tapi yang jelas ini sangat puas untuk, terutama untuk longevity-nya ya teman-teman ya. Di kulit saya ini bisa 8 sampai 9 jam, itu antara kulit dan baju, dan untuk longevity dan projection itu moderate aja sih teman-teman. Tapi ada bagusnya. Saya suka banget jus dari Scent In Me atau Nostalgia, karena meskipun mereka itu extra de parfum, tapi mereka sama sekali nggak ninggalin bercak oily di kulit saya. Ataupun kalau di baju jangan deket-deket ya teman-teman ya, takutnya memang dia karena konsentrasinya terlalu tinggi untuk perfume oilnya, jangan terlalu dekat gitu teman-teman. Ya ada bagusnya juga ya, karena uh, semprotan pertama ketika kalian spray di baju itu pasti akan, mau itu perfumenya itu fresh atau EDT maupun EDP, X-ray, itu jangan terlalu dekat sama baju gitu teman-teman. Nah, bagusnya perfume dari Scent In Me atau Nostalgia, mereka itu semuanya bagus banget untuk jusnya. Bagus di sini karena mereka nggak ninggalin bekas oily di kulit gitu teman-teman. Sebelah sini. Ini pun juga sama ya. Oke, ini nggak ada teman-teman. Ini tadi agak banyak ya. Tadi yang pertama di tangan kiri saya ini udah sekitar 2 jam. Itu saya spray 2 sampai 3 spray kalau nggak salah. Tadi di tangan kanan saya ini kan saya cuma spray 1 kali aja, dan mereka semua tidak meninggalkan bekas oily yang kilap-kilap gitu, nggak sama sekali. Untuk bahasan dari Scent In Me Proven Pleasure cukup aja. Thank you very much. See you later.